Halo, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berjumpa lagi pada mata kuliah pengembangan kepribadian bersama saya, Tim Yulianti. Pengembangan kepribadian merupakan pengembangan diri kita dan memproses diri kita dengan tujuan dapat mengembangkan karakter. Apa yang dimaksud dengan karakter? Dan apakah kita harus meningkatkan, membangun karakter kita sendiri? Apa yang dimaksud dengan karakter? Karakter merupakan gabungan kualitas pengembangan moral dan etika yang berkesinambungan dan menampilkan kualitas tersebut dalam respon yang diberikan oleh orang lain, baik berdasarkan aspek emosi, pandangan, dan perilaku. Karakter merupakan implementasi dari pemahaman diri yang bertujuan mendapatkan penghargaan diri dari lingkungan dan diterapkan melalui beauty, brain, dan behavior. Pengembangan karakter itu sendiri biasanya dipengaruhi oleh wawasan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman. Karakter pribadi kita bisa serupa, tetapi tidak akan pernah sama. Karakter pribadi kita dapat dikembangkan melalui berbagai macam hal. Bagian-bagian dari personal karakter itu sendiri, dia ada IQ atau yang sering kita sebut intelligence quotient, ada IQ lagi, intellectual quotient, ada PQ, physical quotient, EQ, emotional quotient, CQ, creativity quotient, AQ, adversity quotient, SQ, social quotient, dan SQ, spiritual quotient. Apa yang dimaksud dengan IQ, intelligence quotient? Intelligence quotient merupakan kemampuan kita untuk berpikir secara rasional dan logis. Sebagai contoh, mampu menganalisa, mampu mengingat, memiliki pengetahuan, logika, dan penalaran. Sedang IQ untuk intellectual quotient merupakan kemampuan kita untuk menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan etika dan etiket yang berlaku dan menjadi teladan bagi lingkungan. Kemudian, kemampuan untuk menampilkan diri dengan baik, yang juga memiliki inovasi, visi, dan misi untuk mencapai keberhasilan. Dari aspek PQ atau physical quotient merupakan kemampuan kita untuk mengembangkan diri dari aspek fisik, seperti kemampuan menerapkan disiplin, menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, dan menjaga kondisi tubuh. EQ, emotional quotient, hal yang paling penting dalam pengembangan karakter, merupakan kemampuan kita untuk mengekspresikan diri sendiri
dalam mengendalikan emosi pada saat menghadapi segala sesuatu, serta selalu berpikir secara positif. Sebagai contoh, mampu mengekspresikan perasaan bahagia dalam kondisi apapun, mampu menghindari konflik, dan mampu mengendalikan rasa frustasi, kecewa, marah, dan perasaan negatif lainnya. Sedangkan creativity quotient merupakan kemampuan kita dalam menempatkan diri secara tepat sesuai dengan etika dan etiket. Kemudian adversity quotient adalah kemampuan untuk merubah hambatan dan kesulitan menjadi kesempatan. Di dalam kecerdasan ini ada 3 level kecerdasan. Pertama disebut climbing atau mendaki, yang maksudnya adalah kita selalu siap dengan kondisi apapun, sehingga keinginan untuk maju selalu tetap tumbuh. Yang kedua adalah level menetap atau camping, yang artinya hanya siap dan hanya menerima apa yang terjadi dan apa yang menjadi kondisi dirinya. Dan yang ketiga adalah menyerah atau giving up. Kondisi yang paling harus dihindari dalam adversity quotient. Karena dengan kecerdasan ini, jika kita memiliki hal ini, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, dan kita tidak akan pernah bisa sukses dalam meraih apapun yang kita inginkan. Kemudian ada social quotient, merupakan kemampuan untuk menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi di semua area kegiatan. Yang terakhir adalah spiritual quotient, merupakan kemampuan untuk menyelaraskan inner beauty, jiwa dan raga kita dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penentu keputusan, yang artinya manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Kemudian apa yang menjadi kelebihan karakter kita? Pada saat kita memiliki karakter yang bagus dan digabungkan dengan wawasan kita dan keahlian serta kemampuan kita, maka kita bisa menjadi pribadi yang membanggakan. Apa yang mempengaruhi karakter kita dan apa yang bisa dipengaruhi dalam pengembangan karakter itu sendiri adalah reputasi yang akan kita kembangkan dan kita implementasikan dalam bentuk wawasan kita, adaptasi kita dengan lingkungan, kemampuan kita dan keahlian kita, dan bagaimana sikap dan perilaku kita. Ada 4 kapasitas kita sebagai manusia yang bisa kita implementasikan dan dianggap penting. Yang pertama adalah IQ. Bagaimana kita bersikap, berperilaku, memiliki pola pikir, memiliki pandangan untuk mensukseskan kepribadian kita. Kemudian SQ, spiritual quotient. Bagaimana cara kita menjaga hati nurani kita sehingga kita selalu berpikir positif, menganggap segala sesuatu adalah pembelajaran yang baru untuk bisa meningkatkan kepribadian kita dan mengembangkan karakter kita. Kemudian physical
quotient, yang orang akan melihat bagaimana cara kita menjaga kebugaran fisik kita, mempertanggungjawabkan kedisiplinan diri kita, sehingga orang akan melihat bahwa dalam proses pengembangan karakter kita bisa berkembang secara sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah EQ, emotional quotient, di mana dalam pengembangan karakter kita ada keinginan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Pada IQ, dia akan selalu berhubungan dengan SQ. Dari SQ, spiritual, maka akan berkembang ke dalam emosi dan fisik. Sehingga pada akhirnya melalui pengembangan karakter kita akan implementasikan ke dalam masyarakat kita, dalam bentuk kegiatan kita, dan orang akan melihat sikap perilaku kita, hasilnya akan ada penghargaan dari lingkungan kita. Dalam proses pengembangan karakter, kita harus paham apa yang menyebabkan kita mengabaikan kedisiplinan itu sendiri. Yang pertama adalah ketidaktahuan, yang kedua adalah ketidakpedulian, dan yang ketiga adalah kesengajaan. Pengembangan karakter kita akan mulai melalui memotivasi diri kita sendiri. Sehingga kita memiliki aset untuk memiliki sumber daya dan kekuatan dalam kepemimpinan. Karena di dalam mengembangkan motivasi diri itu sendiri, kekuatan pribadi akan mempengaruhi motivasi kita. Kemudian ditambah dengan kekuatan pengetahuan, ditambah lagi kekuatan peran. Nah, jika kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi seorang pemimpin, pengembangan karakter sangat amat diperlukan. Untuk keberhasilan pengembangan karakter kita perlu menganalisa diri kita sendiri. Kita bisa menganalisa apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, melalui SWOT analysis. Melalui SWOT analysis yang pertama yaitu kekuatan, strengths, merupakan kekuatan sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang kita miliki sebagai potensi diri. Di dalam kekuatan ini merupakan kompetensi khusus yang memberikan keunggulan kita sebagai seorang individu. Kemudian kita harus bisa menganalisis kelemahan kita. Weakness. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas kita yang secara efektif dapat menghambat kinerja. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran yang dapat merupakan sumber dari kelemahan secara pribadi. Kemudian kita analisis mengenai ancaman. Ancaman merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan dalam interaksi pada lingkungan. Ancaman merupakan pengganggu yang paling utama bagi posisi kita sekarang atau yang diinginkan oleh lingkungan. Yang terakhir adalah peluang atau sering disebut opportunities. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam interaksi pada lingkungan.
Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti kemampuan berkomunikasi dan menempatkan diri. Demikian, sebagai kesimpulan adalah karakter building merupakan gambaran kita mengenai kualitas diri kita dalam mengembangkan diri dalam kepribadian. Demikian perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.